Halo teman-teman, selamat sore. Bisa dengar suara saya ya? Dengar, Mbak. Ya, Bisa, Mbak. oke. Selamat sore teman-teman. Ini di-record juga kah, Mbak Fitri? Atau oke, sip. Recording in progress. Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di kelas Marketing Public Relations. Ini kelas kita hari Rabu itu pernah bolong ya, pernah libur ya, sehingga prosesnya mungkin agak berbeda dengan kelas di hari lain gitu yang udah sampai pertemuan kalau nggak salah ke-10 ya, kita ke-9 sekarang ini. Nah, sejak awal perkuliahan untuk Marketing Public Relations, kalau teman-teman masih ingat waktu itu saya dan Mas Widas itu menceritakan gambaran umum untuk kelas ini. Awal-awal kita akan banyak membahas tentang konsep dasar gitu ya, tentang marketing, tentang public relations, tentang integrasi keduanya gitu. Sementara setelah UTS atau mid semester kita akan lebih banyak berlatih mencoba menemukan fact finding. Kemarin mungkin teman-teman juga mencoba reviewing the situations ya terkait brand itu mereka sudah melakukan apa saja. Nah, baru nanti dari situ kita akan sama-sama lihat bagaimana caranya teman-teman setting the strategy dan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, setelah UTS ini rancangan kami juga bahwa akan ada praktisi yang juga akan memberikan insight supaya teman-teman nggak berhenti di mencoba memahami konsepnya apa saja dan mencoba belajar dari proposal yang sudah ada ya terkait campaign marketing public relations. Tetapi hari ini puji syukur nih saya boleh dipertemukan kembali kayak tali kasih ya, dipertemukan kembali dengan Mbak Desi. Ini teman satu angkatan saya yang dulu juga menghabiskan malam-malam panjang mengerjakan perencanaan media iklan, kampanye kehumasan gitu-gitu ya, yang sampai Sabtu minggunya itu dihabiskan di kosan teman A, teman B, teman C gitu ya, ngerjain tugas-tugas yang praktikal. Nah, Mbak Desi ini punya pengalaman yang saya pikir ya cocok banget dengan kelas kita di Marketing Public Relations, karena pengalaman untuk istilahnya campur ya antara strategiknya, karena dulu kita juga masuknya konsentrasinya di strategic communications ya Mbak Desi, nggak terpisah antara yang iklan dengan yang PR gitu. Jadi saya pikir ini relevan. Mbak Desi juga punya pengalaman cukup lama di Danone, di posisinya External Communication Manager ya, for Specialized Nutrition, kemudian sempat juga di Purpose Climate Lab, Assistant Campaign Director, dan mulai Agustus sampai sekarang menjadi Communication Consultant untuk WHO, Kementerian Kesehatan, JAPFA, Astra gitu, dan banyak saya pikir lembaga yang menjadi klien Mbak Desita juga. Sehingga hari ini kesempatan yang baik kita bisa sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Mbak Desita karena kelamaan di kampus itu kan jadi nggak tahu ya praktiknya sekarang kayak apa sih di lapangan kalau ngomongin marketing public relations. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa juga berinteraksi, menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi, berkomentar gitu, dipersilahkan nanti ketika Mbak Desi menyampaikan materinya. Saya dan Mas Widas mempersilahkan Mbak Desita Rahmadwi Utami. Dulu kalau saya panggil sebenarnya enggak Mbak Desi juga ya, manggilnya geng-geng gitu ya. Mbak Desi bisa bercerita terkait gimana sih dinamika praktik marketing public relations yang Mbak Desi geluti dari ketika membangun karir gitu sampai sekarang. Gitu Mbak Desi, silahkan jika sudah siap bisa dimulai. Ya, terima kasih banyak Mbak Mutia, Mas Widas atas kesempatannya. Senang banget bisa balik ke kampus setelah sekian lama, Cek. Deg-degan juga karena udah lama meninggalkan teori-teori
itu semua sampai aku harus googling lagi marketing public relation itu apa. Tapi semoga hari ini kita bisa ini ya saling sharing sebenarnya. Kalau dari saya sih mungkin lebih banyak pertama pengen cerita karena Mutia juga sebut pengen ngasih gambaran ke teman-teman semua tentang possibilities karir PR tuh apa saja yang ada di industri sekarang. Terus kedua mungkin tentang marketing public relations, saya yakin mungkin teman-teman dan Mbak Mutia dan Mas Widas jauh lebih jago secara teori. Mungkin kita bisa ngelihat aja beberapa campaign yang mungkin inspiring. Dan yang ketiga mungkin nanti aku bisa share tentang apa yang pernah aku lakukan lebih ke salah satu campaign yang pernah dilakukan di Jogja. Mungkin sebagai apa ya gambaran aja gitu step-stepnya. Izin ya aku mulai share screen. Silahkan Ibu. Akan Mbak. Nah, Ya, jadi udah kelihatan ya? Udah tadi kelihatan. Sip. Oke, jadi teman-teman feel free aja ya kalau misalkan nanti mau ada bertanya atau apa bisa di kolom komen di bawah ini atau mau langsung Atau shout subscribe. out juga nggak apa-apa. Oke, pertama mungkin sedikit tentang aku sebelum aku cerita lebih jauh tentang perjalanan karir. Mungkin seperti yang Tia tadi cerita, saya angkatan 2005, sudah cukup tua. Kemudian lulus tahun 2019 dan sudah sekitar 13 tahunan lah bekerja di industri PR dan lain-lain. Jadi selama perjalanan karir, saya pernah bekerja untuk korporasi, termasuk untuk creative agencies. Tadi yang disebut Mbak Mutia, Purpose Climate Lab itu juga agency sebenarnya, yang khusus mengerjakan untuk project-project sustainability. Kemudian saya juga pernah bekerja untuk government dan juga NGOs. Jadi kalau secara function di korporasi biasanya saya PR, kemudian untuk freelance saya juga sering script writing untuk beberapa corporate communication materials gitu, video dan lain-lain. Terus untuk beberapa kementerian biasanya mereka membutuhkan bantuan untuk strategi komunikasinya, kemudian untuk ya di beberapa tempat juga untuk campaign, nge-lead campaign. Jadi kalau sekarang sih mungkin lebih ke communication consultant ya, macam-macam soalnya dikerjain. Juga untuk proyeknya, alhamdulillah selama ini kesempatan selain Indonesia juga di beberapa negara lain ada klien lah dari networks yang berkenan untuk kerja bareng gitu. Nah, untuk public relation sendiri, seperti teman-teman tahu ya, public relation itu kan mungkin yang pertama kali waktu saya lulus dulu itu saya ngiranya kerjaannya akan hanya media relations gitu, kenalan sama jurnalis, bikin press release, bikin event, terus hasilnya akan dimuat gitu. Tapi begitu saya sudah berkecimpung di dunia ini, ternyata banyak banget yang harus dikuasai oleh seorang PR professionals gitu ya, termasuk media relation pasti, kemudian events itu ternyata kita yang harus banyak handle, banyak nge-lead di social media, media konteksnya termasuk media relations ya, writing kita harus jago karena terutama kalau kayak di korporasi itu orang corporate communication itu kayak backbone-nya untuk company ya gitu. Jadi banyak banget kayak CEOs gitu, director level itu akan sangat depend ke kita untuk apapun yang dia komunikasikan keluar. Jadi kita harus jauh lebih pintar dari mereka dan malah ngasih advice apa yang harus diomongin keluar gitu. Jadi writing itu harus cukup strong, research juga, terus kreatif kita juga sangat di apa ya karena kita akan banyak harus memproduksi corporate collaterals kan gitu. Jadi secara kreatif kita harus tahu apa needs-nya dan messages companies dan bagaimana supaya itu menarik buat audience. Crisis communication ini banyak yang harus dihandle. Saya sama sekali nggak tahu dulu crisis communication apa, tapi begitu berkecimpung di korporasi banyak sekali kasus ya, misalkan tiba-tiba gempa Jogja waktu itu produksi terhenti atau misalkan ditemukan ada konsumer yang komplain tentang produk yang tidak berkualitas dan segala macam yang atau case-case legal di lapangan itu banyak banget. Jadi itu kita juga yang harus bantu handle. Dan juga network lebih ke stakeholder engagement. Nah, mungkin aku pengen tahu sih sebenarnya buat teman-teman ini semua jurusan PR ya? Sekarang bilangnya apa sih? Macam-macam. Ada yang bukan dari pariwisata ya? komunikasi juga. Yang dari pariwisata Oh, juga ini Mbak Desita. Uh-uh. menarik.
Oke, mungkin ada yang boleh sharing nggak kenapa at least tertarik dengan bidang PR ini? Siapa ya? Tunjuk aja. Gasi-gasi Oke, itu. Oh, Dimas yang hidup videonya. gimana Dimas? Kenapa tertarik sama PR? Sebenarnya gara-gara saya kan masuk ke peminatan periklanan. Itu basicnya marketing juga. Dan menurut saya kayak sekarang itu marketing dan PR itu kayak nggak bisa apa ya, dipisahin gitu. Jadi saya ngambil matkul ini gara-gara pengen tahu aja perspektif PR di marketing itu kayak gimana seperti itu. Oke, thank you Dimas. Tapi benar banget. Uh, ketika sudah di prakteknya sih marketing dan PR itu nggak bisa dipisahkan sih. Kayak misalkan ketika di korporasi, memang ada tim brand yang mereka akan bikin all the communication plans untuk brand. Tapi mau nggak mau kita pasti akan terlibat gitu karena mereka nggak hanya mau ngomong consumer, mereka juga butuh media stakeholders untuk terlibat. Jadi pasti kita akan kerja bareng sama mereka walau fokusnya masing-masing. Oke. Tadi ketika aku nanya Dimas kenapa ingin tertarik dengan PR, sebenarnya secara personal aku juga mau sharing gitu ya. Karena dulu ya Mut, di angkatan kita 70% ya. ampun, itu pohon kepel. Sekarang udah nggak ada. Zaman kita dulu masih nongkrong di Kepel dan teman-teman itu seangkatan, seingatku tuh ya kayak 70% itu ngambil jurusan media ya Mut ya. Nah, Betul. dari awal tuh aku sudah tahu bahwa aku tidak tertarik menjadi jurnalis karena buat aku tuh jurnalis itu terlalu serius, terus susah mikir analisis gitu ya. Gitu. Aku pengen pekerjaan yang fun, aku pengen bekerja di multinational companies yang kerjanya di AC gitu, di nice buildings. Maaf ya, ini agak shallow alasan pertamanya. Dan juga aku pengen travel the world for free gitu. Jadi aku pikir mungkin aku harus dari awal tuh sudah mendekati company-company ini ya. Kalau aku memang lulus, aku pengen langsung di hire oleh mereka. Nah, itulah kenapa sejak aku kuliah, aku eager banget gitu untuk mengikuti berbagai activities yang dilakukan oleh para companies, kayak Total, itu mereka waktu itu ngadain summer camp, Unilever punya business challenge, aku ikut, Danone punya business challenge, aku ikut. Itu karena aku sebelum lulus, aku pengen lulus, aku sudah punya options bekerja dengan mereka gitu. Dan alhamdulillahnya, justru dengan exposure yang banyak dari companies ini, aku banyak belajar tentang business mindset ya gitu. Dan ketika alhamdulillah dapat kesempatan untuk di Danone Business Trust itu, alhamdulillah dapat kayak ditawarin untuk langsung join ke Danone gitu. Dan langsung tawarin kamu mau divisi apa? Saya mau divisi komunikasi gitu. Dan begitu join di mereka, company pertama yang saya ikutin tuh adalah Sarigusada. Kalau teman-teman tahu SGM yang di perempatan Muja-Muju itu, saya pilih di situ karena waktu itu orang tua Jogja kan, jadi kayak pengen cepet sering pulang balik gitu. Dan di divisi itu sangat menarik karena company-nya itu Indonesia banget dan baru dibeli sama Danone gitu. Jadi menarik banget. Pekerjaan pertama saya yang sangat sebagai PR pertama itu adalah media relation. Waktu itu ingat banget harus bikin acara PR di kandang sapi di Kaliurang. Jadi kayak baru kerja di Danone tapi bikin acara di kandang sapi gitu. Tapi kayak that's the fact gitu. Ternyata memang saya harus punya tanggung jawab untuk membawa media menarik menulis tentang susu, waktu itu kan produknya susu. Kemudian juga harus bagaimana ngundang government supaya bisa datang. Saya terlibat untuk menulis berbagai annual reports gitu atau CSR report, dan juga menghasilkan corporate collaterals kayak videos tentang CSR dan segala macam. Dan juga waktu itu karena SGM sedang berubah secara packaging dan segala macam positioningnya karena baru dibeli Danone, kemudian juga saya membantu beberapa event brands di situ. Kemudian dari Danone hampir 5 tahun saya bosen. Jadi saya cabut, saya sekolah sebenarnya, sekolah di Malaysia kebetulan, dan sambil bekerja sebenarnya, sempat kerja di CIMB Group. Pilihannya agak berani karena dari dunia multinational companies yang jualannya FMCG kemudian ke bank.
Dan di sana ternyata saya keterimanya di divisi corporate secretarial. Aku nggak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak, tapi biasanya di perusahaan TBK itu selalu ada divisi corporate secretarial dan kerjaannya adalah untuk handling shareholder gitu. Jadi benar-benar kerjaannya itu annual meeting, annual report yang finance gitu. Dan itu challenging banget buat saya anak komunikasi. Akhirnya saya nggak betah. Akhirnya saya nggak betah dari banking dan terlalu kaku juga di dunia banking. Saya akhirnya pulang karena saya udah lama pingin bekerja di dunia community relations, turun ke masyarakat kayak gitu. Jadi saya pulang kebetulan dapat tawaran dari Corporate Triangle Initiative. Jadi ini sebenarnya saya ngantor di Kementerian Kelautan waktu itu Bu Susi, dan di sana itu sebenarnya CTI ini yang kayak satu organisasi antar negara yang membawahi sekian negara ngerjain masalah fisheries dan coral sebenarnya. Jadi jauh banget dari yang dulu ngerjain susu, tiba-tiba ngerjain ikan dan coral. Tetapi menarik gitu. Saya nggak nyangka ternyata dengan pengalaman PR itu saya bisa jumping ke government, jumping juga ke bidang yang lain gitu ya. Jadi pekerjaannya itu ya meeting antar negara. Waktu itu pertemuan di Bali itu gede banget lah, menteri-menteri pada datang. That kind of thing gitu, kayak MOU, segala macam yang sangat G2G gitu. Nah, ternyata menarik juga gitu. Tapi akhirnya saya juga setelah punya pengalaman di sini, saya move lagi ke NGO beneran gitu, NGO yang benar-benar menjalankan project di lapangan gitu. Karena saya senang banget kalau harus ke lapangan. Akhirnya saya join di Conservation International sama di Rainforest Alliance dalam waktu yang berlainan. Jadi di sini saya benar-benar ngambil film sama production house itu sampai ke pedalaman Sumatera, sampai ke Natuna yang harus naik kapal berkali-kali ke desa-desa terpencil, proyeknya di sana. Kemudian juga ketemu petani kopi dan segala macam. Jadi seru banget gitu bisa capture cerita mereka. Kemudian lebih banyak dari cerita itu kita harus bikin untuk report ke donor gitu ya, atau ke media kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Ketika di NGO itu serunya langsung bisa jalan ke lapangan gitu. Tapi kita juga terlibat misalkan meeting dengan donor atau meeting dengan pemerintah gitu, karena kan mereka juga stakeholder kita yang sangat penting. Kemudian dari mereka, Danone minta saya balik lagi karena nggak tahu kenapa mereka cari saya lagi, minta balik. Akhirnya setelah sekian lama kesana kemari, akhirnya saya balik lagi ke Danone dan fokus untuk megang external communication untuk specialized nutrition. Di sini tanggung jawabnya jauh lebih besar. Saya termasuk head untuk komunikasinya di bidang nutrisi. Di beberapa kesempatan, walaupun di atas saya ada direksi, saya tetap harus jadi spokesperson untuk company dalam berbagai press events, kemudian harus membuat berbagai inisiatif dengan pemerintah, kemudian juga membantu komunikasi dari tim CSR, gimana supaya itu bisa menjual ke media dan ke stakeholder, terus juga tetap harus bikin corporate collaterals, dan juga terutama untuk brand initiatives, kadang karena kita kalau teman-teman tahu kan di Danone Special Nutrition itu produknya susu untuk anak ya, jadi ada beberapa challenge gitu yang ketika kita mau jualan susunya itu kita nggak bisa ngomong langsung gitu, jadi harus pakai unbranded campaigns gitu. Jadi kayak kalau teman-teman lihat yang warna kuning ini sebenarnya salah satu brandnya kita yang warna kuning sebenarnya, tapi kita nggak bisa ngomongin message-nya under brand, jadi kita bikinin event unbranded gitu. Jadi waktu itu mau ngomongin masalah serat gitu, tapi kita ngomonginnya bukan atas nama brand. Jadi itu salah satu strategi kita supaya masyarakat media nulis tentang isu serat, tapi nggak perlu di branded gitu. Jadi kita nggak kena serangan gitu, misalkan, oh ini disponsori oleh ini, enggak. Jadi ketika situasi seperti itu, corporate communication lah yang harus maju gitu untuk mengangkat ini. Jadi bukan teman-teman brand depend ke kita gitu. Ya kurang lebih kayak gitu untuk pengalamannya di companies. Terus terakhir setelah dari Danone Specialized Nutrition, saya jumping ke creative agencies namanya Purpose Climate Lab. Dia creative agency baru sebenarnya dari luar. Dan di sini lebih seru lagi karena kita dapat donor dari IKEA. Mereka mau melakukan kampanye tentang air pollution di Indonesia. Jadi saya dibebasin mau bikin kampanye di mana aja.
mau kayak gimana, yang penting itu bisa addressing the concern gitu di Indonesia, dan jadi apa ya, isu yang diomongin di Indonesia. Dan ya di sini mungkin salah satu pengalaman yang benar-benar saya harus ngelit campaign dari A to Z gitu, mulai dari government relation-nya sampai ngajar sama NGO, sama kampus dan lain-lain gitu. Nanti mungkin salah satu yang aku mau share adalah tentang pekerjaan di purpose ini ya. Dan kalau sekarang karena beberapa pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk nge-freelance aja dulu sementara. Jadi paling nggak sekarang ada beberapa organisasi yang lagi saya bantu, seperti WHO, Kemenkes, Kementerian Sesnek, dan Kementerian Agama, dan lain-lain. Jadi alhamdulillah dari pengalaman dan ya semua kenalan teman-teman baik, akhirnya masih ada kesempatan untuk ngerjain macam-macam gitu. Jadi mungkin kenapa aku share ini dulu di depan, sebenarnya itu tadi aku pengen ngasih gambaran ke teman-teman, PR is a very big world gitu ya. Aku ingat banget dulu waktu aku ujian UM, mau masuknya tuh international relations, tapi di detik-detik terakhir ada ganti komunikasi gitu, karena aku yakin kalau aku punya background PR dan komunikasi, mungkin aku akan jauh lebih fleksibel masuk ke mana aja, industri mana aja gitu. Dan mungkin sepanjang 13 tahun ini akhirnya memang iya gitu, ternyata dengan background ini aku bisa fleksibel masuk ke government, NGO, creative agency, mana aja, dan everybody is appreciating my experiences gitu, alhamdulillah. Jadi dan itu yang bikin orang punya trust, dan sekarang misalkan aku bisa menjadi konsultan gitu untuk beberapa organisasi besar. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin aku lanjut kali ya, tentang marketing public relation. Gimana, Mut? Sorry. Ya, silakan. Silakan, Bu. Iya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan aja ya teman-teman ya. Kemudian tentang marketing public relation nih. Aku mau nanya dulu nih, sejauh mana teman-teman udah tahu? Ada yang bisa cerita nggak? Mungkin Mas Agam yang terlihat sangat serius. Itu namanya bukan Agam, itu namanya Tulus. Oh, Mas Tulus. Oh iya, bener banget. Kan? Bener, nyanyi dong. Nggak bisa Mas nyanyi sih, Tulus, Mbak. ayo merespons. Gimana Mas Tulus? Iya, sejauh ini sih kan saya juga sama seperti Dimas kan ya, berasal dari background periklanan juga. Nah, di semester lalu itu juga udah apa ya, belajar basic-basic kayak marketing seperti komunikasi pemasaran terpadu, terus ada perencanaan strategis, ada pengantar periklanan juga, dan ketika masuk marketing public relation itu ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu nggak terlalu beda jauh, tapi kayak ada beberapa materi yang kayaknya baru gitu, kayak lebih ke arah PR-nya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya sama seperti Dimas, untuk memilih apa matkul ini tuh ya ingin melihat dari segi PR-nya itu seperti apa. Jadi biar agar saling melengkapi aja sih. Oke, ya, thank you. Ya, menarik sih marketing public relation ini. Kayak tadi aku sempat cerita ya gitu. Kalau kita melakukan satu campaign, misalkan ketika aku di Danone, nggak bisa terpisah hanya marketing melakukan dan kita melakukan sendiri gitu. Itu semuanya pasti synergize. Dan terutama mereka karena tahu misalkan strength kita adalah di stakeholder relations atau di media, mereka akan pasti butuh kita gitu. Jadi mereka udah punya nih strategi advertising dan segala macam yang canggih, tapi akhirnya mereka ngerasa kalau aku cuma jualan pakai paid advertising, isuku nggak akan bisa strong gitu di masyarakat. Contoh nih, misalkan mau ngomongin masalah susu pertumbuhan untuk anak di atas 1 tahun gitu ya. Itu kan kalau nggak di backup sama dokter, scientific experts, itu kan nggak akan bisa address gitu ya kalau kita aja yang ngomong gitu. Jadi atau misalkan nih ada kementerian tertentu yang bisa endorse gitu, itu akan bagus gitu. Atau media yang menulis, karena justru kan pasti consumer akan lebih baca media daripada kita yang nulis sendiri di iklan gitu. Jadi kayak disitulah kita punya roles gitu. Kadang kita yang harus memberikan advice ke mereka, lo kerjasama sama ini atau itu gitu. Jadi kayak tapi bentuknya kolaborasi ya gitu. Jadi dan nggak bisa hard sell gitu. Itu tugas kita sih untuk jembatanin supaya nggak selalu orientasinya adalah sales gitu. Tapi kalau kamu mau invest lewat kita, itu adalah hasilnya reputasi gitu. Kurang lebih kayak gitu yang dilakukan PR selama ini. Nah,
Dan benar sih, aku juga berusaha mencari definisi yang apa ya, yang nyaman ya. Tapi mungkin ini yang paling dekat yang aku rasa memang benar marketing itu adalah dia whatever the efforts yang dilakukan adalah untuk seek return direct sales gitu. Dan juga memang gampang marketing di monitor gitu ya. Misalkan bisa dari digital, bisa dilihat angkanya berapa, performance-nya, engagement dan lain-lain, nanti sales-nya berapa di selama campaign. Tapi kalau PR, karena kita fokusnya adalah di reputation management, kita maunya ada positive media coverage dan stakeholder communication. Kadang itu nggak bisa dihitung gitu ya. Karena oke, kita bisa dalam satu kali campaign dapat 100 news coverage gitu. Tapi hitungnya itu kira-kira gitu akhirnya ya, siap berapa kali yang baca, berapa orang baca dan segala macam, impact-nya kayak apa tuh nggak ketahuan gitu. Karena kan influence ya. Jadi kalau nggak ada study pre dan post itu kan nggak akan pernah tahu beneran gitu, orang-orang bener-bener tahu nggak sih tentang ini gitu. Dan juga itu tadi it's hard to monitor gitu, karena misalkan oke, kita udah melakukan berbagai inisiatif sponsorship whatsoever sama pemerintah, efeknya apa habis gitu, hasilnya apa gitu. Kadang itu cuma nice to have, mereka udah senang, selesai, udah gitu. Itu yang kadang challenge-nya di PR ya gitu. Kadang ini investment yang nggak bisa sekali kita lakukan kelihatan hasilnya gitu. Kadang sekian tahun kemudian ada hasilnya. Jadi itu sih salah satunya challenge dari PR yang aku lihat. Dan mungkin secara sederhananya adalah kita selalu merasa oke, kita punya sesuatu yang bisa dijual nih, kita bikin aja press release, press event gitu ya, mau launching produk. Tapi itu nggak sesederhana itu gitu. Karena saat ini di dunia kayak gini tuh kalau mau dapat coverage media itu kayak kita udah kayak rebutan jajanan di pasar gitu ya. Kalau kita nggak punya story yang bagus, campaigns yang keren, yang viral, yang ada worth it buat si media ini, mereka nggak akan pick up story itu gitu. Jadi it all started with a good idea dulu sih, gitu. Baru eksekusi yang bagus, it's impactful, baru akhirnya media akan pick up cerita itu gitu. Jadi apa ya, mindset lama yang udah kita punya apa, kita jual press conference dan itu udah susah gitu ya kalau sekarang. Jadi benar-benar harus di konsep dan di package dengan baik gitu. Nah, mungkin untuk melihat itu kita mungkin bisa lihat dari beberapa campaign yang successful ya. Ini aku mungkin lebih senang kalau kita bisa share dan bahas campaign-campaign kayak gini, jadi kita bisa belajar bareng nih gitu. Kenapa sih mereka bisa berhasil gitu. Mungkin teman-teman tahu ini agak-agak di tahun 2004, 2005-an kalau nggak salah ya. Dove adalah salah satu brand dari Unilever yang mereka sukses untuk nge-highlight masalah beauty, they define the real beauty yang baru gitu ya. Karena kan selama ini mindset orang beauty, produk-produk adalah selalu pakai model yang cantik dan segala macam. Mereka berani gitu mendobrak stigma ini. Terus mereka dengan brandnya, they're just selling sabun gitu ya. Apa sih beda yang sama yang lain? Paling wanginya, isinya sedikit-sedikit beda. Tapi mereka tahu mereka harus punya positioning yang strong gitu. Dan saat mereka tahu adalah yang audiensnya adalah women, dan mereka bisa ngelihat audiens ini ternyata ada masalah apa ya dengan confidence mereka, hanya 2% perempuan yang ngerasa mereka cantik. Nah, mereka berani ngambil angle ini gitu untuk dijadikan ruh dari kampanyenya gitu. Kalau teman-teman tahu sampai sekarang Real Beauty ini works banget kan si Dove ini gitu, sampai kalau sekarang kan trendsnya malah banyak brand-brand lain yang nggak hanya beauty dia ngambilnya, tapi juga diversity gitu ya. Sekarang mereka dengan bentuk tubuh macam-macam, warna kulit, kemudian sekarang malah misalkan, mohon maaf tapi kayak misalkan model-model yang misalkan Down syndrome dan segala macam itu sekarang sudah jadi tren gitu. I think Dove is salah satu yang berani memulai ini gitu. Dan kenapa aku merasa ini adalah salah satu marketing PR yang sukses, karena itu dia, intinya mereka sebenarnya mau jualan kan, tapi what they're doing adalah mereka strategizing gimana bisa supaya dapat emotional touch gitu dari para audiensnya, and it works itu sampai sekarang. Kalau dari hasil sampai ada reportnya ya, mereka berhasil penjualannya juga apa namanya jadi nikat banget gitu karena campaign ini gitu. Itu pertama ada. Yang kedua, kalau teman-teman pernah dengar, ini juga agak lama sih sebenarnya, tentang World's Toughest Job. World's Toughest Job ini kalau kalian pernah lihat, ini tuh jadi ada kayak benar-benar undangan interview. Di situ dikasih tahu job desk-nya apa segala macam, dan orang-orang diinterview beneran sama si interviewer ini gitu. Tapi begitu dikasih tahu bahwa pekerjaannya adalah no vacation, no sleep, no salary dan segala macam, pada nggak mau kan orang.
Nah, ternyata apa? Yang jualan ini adalah sebenarnya company yang produksi greeting cards. Jadi dia ngambil moments-nya untuk Hari Ibu, dan sebenarnya mereka benar-benar bikin ini supaya bikin video yang viral, dan orang tahu bahwa ibu adalah pekerjaan yang paling susah di dunia. Dan akhirnya ya videonya dikemas sedemikian rupa, orang nyadar, oh ya, I have to appreciate my mom more. Akhirnya ini benar-benar bisa ningkatin penjualan si card ini gitu sampai sekian puluh persen di momen Hari Ibu gitu. That's also a very good marketing PR gitu. Mereka bisa touch again the emotional cost-nya dari orang-orang, sehingga sebenarnya orang nggak pernah kepikiran kan perusahaan kartu gitu loh bisa jualan kayak gini. Gitu. Kemudian di India, kalau teman-teman pernah lihat produk namanya Ariel, kalau salah dia produknya P&G gitu. Dia ngelihat masalah apa yang ada di masalah di culture-nya orang India ya. Ternyata itu adalah masalah load yang nggak sama antara perempuan dan laki-laki gitu. Kalau perempuan di keluarga Asia tuh kan harus yang kerja, nyuci apa segala macam, ternyata laki-lakinya cuma santai-santai kayak gitu. Nah, mereka berani untuk mendobrak lagi, bikin breakthrough, bikin campaign seperti ini, dan akhirnya berhasil gitu menyadarkan banyak sekali followers dan consumer masalah tentang share the load ini gitu. Jadi nggak hanya create cost-nya, mereka address ini. Sekarang siapa sih yang ngira jualan rinso gitu ya bisa ngomongin ini gitu dan bisa viral gitu. That's why we need strategy gitu ya untuk ini, bahwa ternyata bisa loh kita gabungin antara ngomongin inequality sama nyuci baju gitu, dan itu ada di masyarakat masalah itu. Nah, itu yang ditapin bareng, kemudian begitu dieksekusi dengan baik, orang dapat message-nya gitu. Akhirnya selebritis dan segala macam juga ikut share tentang isu ini gitu, dan ini memang isu real di sana gitu. Kemudian sekarang kalau di situasi pandemik ya, mungkin teman-teman udah sempat lihat banyak brand yang melakukan pivoting di masa pandemik. Ketika banyak yang susah banget jualan, mereka harus inovasi. Contohnya salah satunya adalah Zara. Kalau Zara orang nggak bisa ke toko sama sekali kan, nggak bisa nge-mall. Akhirnya mereka apa? Mereka bikin ide nih, kita harus ngelakuin shop from home campaign gitu. Jadi baju-bajunya dikirim ke model-model, model-model ini moto-moto sendiri di rumah sendiri. Intinya adalah message-nya, kamu bisa ngelakuin ini di rumah aja gitu. Tetap stylish, tetap keren, tapi kamu model-modelnya diambil fotonya di rumah gitu. Jadi walaupun di panic situation tetap bisa jualan, tapi dengan tetap mendukung message-nya pemerintah gitu ya untuk stay di rumah. Kemudian ada juga IKEA. IKEA kan dia yang paling seru kan adalah kalau orang punya experience ke tokonya ya. Terus bisa ngelihat semua sofanya yang keren segala macam, utak-utik interior design-nya. Tapi ketika orang nggak bisa ke store-nya sama sekali, mereka malah bikin iklan. Jadi kayak enjoy your own home gitu ya. Rumahmu tuh bisa dibikin cozy banget supaya kamu nggak usah kemana-mana. Ini kan quite a plot twist ya gitu. Maksudnya mereka harus cari cara supaya orang tetap beli produknya, tapi juga stay at home gitu. Nah, sekarang mungkin aku sambil nanya nih, kalau dari situasi pandemik di Indonesia, teman-teman ada kepikiran nggak brand atau company mana yang sempat capitalize situasi ini dari PR perspektif? Yuk teman-teman, keinget sesuatu tentang brand dan pandemi yang nempel di kepala, kayaknya beberapa kali juga pernah kita coba bahas. Teman-teman masih, oh itu Mbak Desi, campaign It's Okay to be Lebay dari Gojek. Oh, oke. Betul. Ada lagi? Cuman satu ini yang keinget. Relaksa, nafas tetap segar walau pakai masker. Oh, ada ya. Aku nggak pernah lihat. Ya, Boleh. nonton relaksa. Itu di TV. Iya, oke. Gojek, Cendekiawan. Cendekiawan itu apa? Ben Raflin mungkin bisa cerita, bisa open mic-nya. Halo, Ben?
Di manakah Ben Raflin? Oh, komputernya nggak ada mic. Oh, so sad. Cerdikiawan brandnya apa ya? Kita nungguin si Ben lagi typing ini. Atau teman-teman yang lain tahu nggak Cerdikiawan itu brand apa ya? Apa namanya campaign-nya? Oh, Gojek. Ya, Oh, bener banget. Gojek banyak banget ya kampanyenya ya. Nah, kalau selain Gojek dan Grab dan lain-lain, sebenarnya Danone, kalau teman-teman, aku nggak tahu ini cukup hype juga di Jogja apa enggak ya. Cuman waktu itu yang cukup rame itu adalah ketika Aqua. Jadi kan kita kan memang punya banyak banget placement outdoor ya, OOH, out of home. Itu yang biasanya untuk jualan dan ngasih iklan segala macam, akhirnya diputuskan untuk kasih message tentang pandemik gitu. Jadi kalau lihat yang viral untuk pertama kalinya titik-titik diisi macam-macam, itu sebenarnya dari iklannya Aqua gitu. Jadi ketika krisis ini datang, akhirnya malah pakai ini dan malah di-appreciate banyak orang gitu. Intinya kan kayak kelihatan, oh mau kita nggak ngabisin iklan buat message-nya produk sendiri, tapi akhirnya untuk iklan sosial gitu. Itu yang kemarin dianggap cukup baik gitu. Nah, tapi nggak cuma itu gitu ya. Ketika di pandemic situation, ketika semua orang, kalau ini dari marketing nih yang melakukan, apa yang dilakukan PR? PR, kalau teman-teman ada di bawah, we're doing a lot of things untuk sebenarnya ini sudah dilakukan banyak companies ya, kita ngasih donasi gitu. Tapi ketika donasi, semua company lain memberikan donasi, dapat foto yang bagus sama PMI, sama menteri, foto grip and green ya kita bilangnya, shake hand gitu. Tapi kita mau ceritanya jauh lebih strong gitu. Kita pengen memperlihatkan Aqua itu punya strength yang lain dari hanya memberikan donasi as it is gitu. Jadi kita kerjasama sama LIPI gitu. Ketika waktu itu hand sanitizer lagi susah banget, pertama banget pandemi, dan kita dengar LIPI lagi bikin, akhirnya kita kerjasama sama mereka nggak punya botol, susah banget. Akhirnya kita produksikanlah botol khusus ini untuk hand sanitizer yang dimiliki LIPI. Aku lupa waktu itu berapa ratus ribu kita bikin sama mereka, dan akhirnya sampai dapat endorsement dari Pak Bambang Brojonegoro gitu, bahwa Danone Aqua mendukung inisiatif ini gitu. Jadi again, antara marketing sama PR itu nggak bisa jalan sendiri, tapi kalau kita mau dapat support endorsement dari pemerintah nih dalam situasi kayak gini, walaupun kita tetap ada tujuannya untuk reputasi, tapi kita benar-benar harus cari strategi nih, gimana nggak cuma kayak company lain yang dapat foto menyerahkan donasi miliaran gitu. Mungkin mereka bisa ngabisin duit miliaran, tapi kita sebenarnya kalau dilihat dari investasi kerjasama seperti ini, itu kan nggak banyak ya gitu. Tapi kita mau effort untuk bikinin botol, which is itu our strength juga gitu untuk produksi botol gitu. Jadi itulah salah satu strategi gitu ya kita as a company untuk bisa lebih di depan daripada company yang lain gitu ya. Kadang juga dengan budget yang lebih sedikit justru tapi impact-nya lebih besar. Kayak gitu teman-teman. Dan tadi benar Grab dan Gojek banyak banget campaign-nya ya. Nah, sekarang aku pengen ngobrol sih sebenarnya lebih ke marketing PR untuk social causes. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini memang pekerjaanku lebih ke yang social causes. Aku juga pengen ngasih gambaran bahwa nggak selalu marketing PR itu harus dikerjakan terhadap sebuah brand. Karena misalkan menurutku ya, setiap organisasi pasti punya tujuan tertentu gitu kan. Terutama seperti non-profit organization. Dia pasti pingin ada satu message yang bisa sampai di masyarakat. Kadang dia juga punya budget yang cukup besar gitu untuk melakukan inisiatif marketing. Tapi dia juga nggak mau hard sell kan gitu. Jadi tetap harus ada pendekatan PR-nya gitu. Nah, mungkin teman-teman sempat dengar ya, kalau di luar tuh di Amerika tuh ada namanya Fearless Girl. Jadi waktu hari Women's International Day, jadi tuh ada si sosok anak pemberani cewek itu, dia ditaruh di depan gedung Wall Street. Jadi benar-benar ini benar-benar PR stunt yang kayak si anak ini nge-challenge si bull ini gitu. Nah, itulah the beauty of PR gitu ya. Maksudnya you don't need a lot of efforts, tapi begitu idemu itu cukup strong, hanya seperti ini, nggak perlu diworo-woro,
orang yang lewat pun udah tahu, udah akan memfoto dan itu akan jadi rame gitu. Dan orang akan ngebahas tuh the story behind this gitu. Jadi that's PR gitu ya. Apa namanya? Nggak perlu paid, kadang hanya perlu ide yang out of the box, tapi langsung menjadi perhatian banyak orang gitu dan juga bisa di pick up sama media gitu. Karena misalkan ini di branding, misalkan company tertentu gitu ya, mungkin itu udah nggak bisa kejual. Tapi begitu apa namanya, ini ada message causes-nya yang bagus tentang women, equality, similar pay gap gitu kayak gitu, itu akhirnya bisa di pick up sama media. Termasuk juga kalau pernah dengar ALS, Ice Bucket Challenge ya. Ini menurutku ini sederhana banget dan aku waktu awal lihat dulu juga ini apaan sih gitu. Benar-benar hanya ice ini diguyur gitu ya. Tapi ternyata itu really works gitu dan orang nggak pernah dengar namanya penyakit ALS. Akhirnya orang jadi tahu gitu dan sampai Bill Gates dan segala macam artis juga ikutan gitu. It's a very simple gesture ya, maksudku idenya juga simple, hanya pakai YouTube dan minta orang untuk doing this dengan caranya, tapi benar-benar bisa jadi trending di dunia gitu ya. Akhirnya orang tahu namanya amyotrophic lateral sclerosis itu apa, dan juga sampai raising fund gitu, sekian juta dolar gitu. Jadi ini contoh gimana sebenarnya PR itu bisa dijadikan juga untuk pemasaran, tapi nggak selalu yang sales oriented ya gitu. Jadi kalau ada cost seperti ini juga bisa gitu. Nah, mungkin aku mau lanjut ya. Oke. Aku akan cepet aja lanjut. Sebenarnya ini salah satu campaign yang pernah aku kerjakan. Aku nggak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak. Ini semua campaignnya baru. Namanya Jogja Lebih Baik. Jadi campaign ini di Jogja. Kenapa kita melakukan campaign ini? Sebenarnya ini campaign tentang polusi udara. Kenapa Jogja? Setelah kita riset-riset nih, ternyata Jogja itu ada mengalami masalah perubahan iklim, kualitas udara itu ternyata tidak bagus, dan apa namanya, ketika di data dari Kementerian LHK sendiri, Jogja itu ternyata selama 6 bulan, itu hari baiknya, hari hijaunya, udara itu hijau itu hanya 50 hari. Gitu. Bahkan Surabaya aja lebih bagus gitu. Jadi ini banyak fakta yang menarik yang orang nggak banyak tahu gitu. Jadi ini kenapa yang tadi aku sebut IKEA mau danain kita untuk bikin kampanye tentang polusi udara di Jogja. Lalu apalagi datanya menarik, ternyata polusi udara itu ternyata dari kendaraan. Jadi kalau misalkan misalnya di Polandia itu tuh bukan dari kendaraan. Kalau di Polandia tuh paling besar tuh dari pembakaran. Jadi setiap rumah tuh kan punya chimney itu ya, batu bara yang untuk pemanas ruangan. Itu mereka pakai itu gitu. Nah, ternyata di Indonesia termasuk di Jogja itu adalah dari kendaraan bergerak. Dan masalah utamanya adalah motor karena 78% itu ternyata dia menyumbang karbon monoksida. Terus juga nah dari situ kita akhirnya bikin campaign yang intinya adalah kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah polusi udara di Jogja, dan juga mereka mau berkontribusi mengurangi emisi karbon dengan bersepeda. Nah, jadi walaupun aim-nya adalah ngomongin polusi udara, karena kita melihat sepeda ini adalah waktu itu lagi pandemi-pandemi awal tuh, kan lagi cukup naik nih. Kita ngerasa ini bisa dimasukin nih kalau dari gerakan bersepeda gitu. Akhirnya kita ngomongin dari gerakan bersepeda untuk ngomongin polusi udara. Dan di situ tujuan kita adalah untuk dapat dukungan dari 10.000 warga. Kenapa 10.000 warga? Karena sebenarnya kan end dari tujuan kita tuh kan pasti bertahap ya, mau kesadaran, sampai mau sampai policy goals. Ternyata setelah kita riset, 10.000 ini adalah jumlah swing voter di Jogja. Jadi waktu pemilihan wali kota itu, kalau nggak salah bedanya antara yang menang sama enggak tuh hanya sekitar 10.000. Jadi kalau kita ngerasa kita bisa address dukungan dari 10.000 warga ini untuk lebih mendukung masalah kebijakan polusi udara di Jogja, kita bisa merubah banyak hal untuk di pemerintahan yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita nargetin 10.000 warga pesepeda. Gitu. Kemudian apa yang kita lakukan? Again, karena ngomongin polusi udara, iklim, itu butuh riset supaya orang percaya. Akhirnya kita harus melakukan riset, data yang kredibel. Tadi kita menggunakan momentum tren bersepeda saat pandemi, karena susah ya mau bikin campaign waktu pandemi kan susah banget. Ngumpulin orang nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi kita, yaudah apa yang ada kita harus pakai. Kemudian kita juga inklusif, kita nggak mau campaign ini hanya untuk
kalangan gini, karena ngomongin iklim itu biasanya hanya aktivis gitu ya, aktivis lingkungan gitu. Kita nggak mau campaign ini harus bisa diomongin oleh segala macam kalangan di Jogja gitu, yang macam-macam, segi pendidikan dan segala macam. Dan kemudian kita karena sudah tahu di Jogja itu banyak pesepeda aktif, komunitas-komunitas, oke kita mulai dari mereka dulu, baru nanti ngomongin, mereka jadi advocate-nya kita, bantuin kita lobby, akhirnya bisa ke masyarakat dan ke government. Jadi waktu itu, salah satunya kita harus bikin partnership, bikin koalisi, sama Pustral, karena kita ngerasa butuh ada dukungan secara research. Kemudian sama Kompas, kita kerjasama. Nafas, ini aplikasi yang bisa ngebaca polusi udara di kota-kota. Terus kita juga sama NGOs, sama creative agencies, dan lain-lain itu untuk advokasi sama lobbynya. Sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi aku belum tambahin. Kemudian dari fase kampanyenya sendiri, dari planning, kita scoping, kita engage partners, kita bikin research, kemudian di tahap awareness, kita kick off, kita punya website, kita bikin partnership, bikin event-event edukasi online, kita naruh quality sensor, kemudian dari komitmen sama kemudian nanti ada policy ask itu yang tadi aku bilang. Jadi harus ada pressure dari media supaya government mau gerak gitu untuk benar-benar address masalah ini. Nah, pertama kita ngelakuin survei bareng Kompas yang sudah kita juga sudah ditayangin di Kompas TV waktu itu. Jadi hasilnya banyak yang menarik gitu, kayak misalkan ternyata benar sepeda motor itu menjadi orang Jogja tuh depend banget gitu dengan sepeda motor. Terus juga bahwa polusi udara adalah termasuk 3 masalah yang paling di-concern sama masyarakat Jogja bersamaan dengan kriminal sama pekerjaan, aku lupa deh, pokoknya dia 3 terbesar gitu. Jadi yang selama ini nggak pernah diomongin, ternyata itu jadi masalah gitu di Jogja dan lain-lain. Jadi kemudian kita juga kerja sama komunitas arts gitu ya, karena kita juga pengen lihat kalau grassroots itu kita ajak kerjasama kayak gimana sih, komunitas agama, santri kita ajak kerjasama kayak gimana sih. Jadi contohnya kita bikin mural bareng sama mereka, terus bikin video tentang edukasi polusi udara dari berbagai agama. Jadi kayak ini salah satu strategi kita untuk inklusif itu tadi, bahwa ini nggak cuma diomongin oleh komunitas aktivis tertentu gitu. Kemudian dengan Pustral kita banyak banget bikin survei, bikin bikeability index, bikin policy brief sama mereka untuk nanti maju ke government dan lain-lain. Dan juga media exposure sama mereka. Kemudian yang tadi aku sebut Nafas, ini kita kerjasama. Jadi kita beli alatnya sama mereka, beberapa juga dikasih. Yang seperti ini di SD Bobkri kalau nggak salah, kita taruh jadi bisa real time kebaca polusi udaranya di Jogja saat itu berapa levelnya. Karena orang kalau nggak dikasih data nggak akan percaya kan. Nah di sini yang warnanya merah ini berarti termasuk berbahaya ya. Jadi waktu itu di tengah kota ini lagi merah. Gitu. Ini kebukti bahwa ternyata memang benar kan gitu polusi udara di Jogja itu bermasalah. Kalau waktu itu ini kondisinya pandemi. Terus kita juga ada partnership sama pemerintah, sama komunitas. Jadi ada tim yang juga jalan kayak tempat wakil wali kota, kita ngasih alatnya untuk pemerintah, mereka ngasih advice kita lebih baik bagaimana, kerja sama-sama siapa, terus juga komunitas sepeda juga gerak gitu, karena dulu Pak Heri Zudianto kan dia juga pesepeda aktif gitu ya, beliau mau menggerakkan kembali Sego-Segawe Reborn itu, jadi banyak komunitas sepeda yang dukung kita untuk, jadi intinya kita ngajak mereka untuk berkomitmen. Jadi kalau di website kita tuh ada oke saya komit sebagai individu, nanti saya akan bersepeda seminggu misalkan berapa jam gitu, itu ada di website kita. Jadi kita bisa hitung sebenarnya berapa orang yang ikut dan komitmennya berapa orang gitu, komitmennya berapa banyak. Jadi kayak gitu. Nah salah satu hasilnya adalah pemerintah yang tadinya ada namanya indeks standar pencemaran udara ini, data dari mereka yang selama ini di website tapi nggak pernah bisa diakses, setelah kita advokasi beberapa kali, akhirnya mereka bisa diakses. Walaupun datanya masih berbeda sama kita. Jadi datanya masih yang bagus-bagus, yang hijau-hijau, padahal data kita kan tadi merah ya. Gitu. Nah ini masih PR untuk mengkalibrasikan sih sebenarnya data yang dimiliki pemerintah sama yang kita punya. Dan juga kita kerjasama sama beberapa artis street art gitu, selain mural. Jadi kayak bikin merchandise, segala macam. Ini untuk lebih ke walaupun kita tetap ada messages-nya di merchandise ini, tapi tetap bisa diterima gitu sama si kalangan pesepeda ini yang buat gift segala macam. Nah hasilnya apa? Walaupun ini waktu itu aku leave campaign ini setelah bulan ke-8 atau 9 gitu. Jadi
Aku belum ngikutin lagi, tapi intinya dari hasil segala macam strategi yang kita lakukan tadi, kita ke pemerintah, kita ke berbagai kalangan segala macam, akhirnya banyak komunitas yang percaya sama kita. Misalkan tadinya dalam 1 bulan di Instagram itu kita hanya 200 followers, setelah 4 bulan kalau nggak salah campaign, kita bisa dapat 4 ribuan followers gitu ya. Terus yang komit itu sampai sekarang juga sudah ada 8.000 orang dari 10.000 yang kita targetkan gitu. Dan yang bagus lagi adalah kalau teman-teman di foto kanan ini adalah UCG, User Generated Content. Jadi kita minta orang-orang kalau nge-post kegiatan bersepeda mereka dengan hashtag Jogja Lebih Baik, itu akan masuk website kita gitu. Dan itu banyak banget, ribuan yang masuk. Sampai sekarang pun, walaupun campaign-nya udah agak slowing down, tetap orang akan selalu nge-tag Jogja Lebih Baik gitu untuk showing bahwa mereka is really doing this gitu. Yang tadinya narasinya adalah untuk fun, lama-lama bisa dilihat dari caption-nya adalah untuk udara yang lebih baik gitu. Atau mereka ingin mengajarkan sama anak-anaknya bersepeda, ingin ngajarin anak-anak untuk menghargai lingkungan. Jadi kayak gitu. Jadi narasinya aja udah mulai shifting gitu ya, dari mereka dulu nggak pernah ngomongin masalah polusi udara sama sekali, akhirnya sekarang mulai teredukasi lah untuk masalah ini. Kayak gitu teman-teman. Dan juga untuk media, banyak banget media yang tadinya kalau kita googling polusi udara Jogja, itu hampir nggak ada berita negatif tentang polusi udara Jogja. Itu hanya website pemerintah gitu ya, yang ngasih angka-angka. Tapi sekarang kalau di Google, sudah mulai tuh naik beberapa news tentang masalah kualitas udara Jogja, dan juga kampanye untuk bersepeda ini gitu. Jadi paling enggak kita udah mulai geser nih isu ini untuk makin naik di social media ataupun di media konvensional. Kayak gitu teman-teman, kurang lebih yang aku bisa share. Nah, take-out-nya apa menurutku? Di luar dari teori dan strategi yang teman-teman pasti udah pelajari sebelumnya, sebenarnya refleksinya dari berbagai contoh yang aku share sebelumnya, itu adalah pertama, harus dipikirin banget what is the cost that you want to address with your brand atau organization gitu ya. Karena sekarang kalau kamu jualan hanya as it is, jualan functional produkmu aja, itu akan sulit gitu. Harus dicari cost yang benar-benar mau dan bisa diaddress sama brand. Contohnya tadi Dove, dia nge-address masalah beauty untuk perempuan gitu. Kemudian secara cost-nya, impact-nya apa yang ingin dibikin gitu ya. Kayak misalkan impact-nya, seperti tadi campaign Jogja Lebih Baik, kita jelas impact-nya kita ingin ada 10.000 orang yang sudah bisa menjadi advocate kita, dan akhirnya ketika nanti di pemilihan wali kota berikutnya, mereka menjadi voter yang punya suara yang strong gitu untuk memilih pemimpin yang baru gitu, untuk regulasi yang lebih baik gitu. Jadi impact-nya jelas apa dan bisa terukur. Dan juga gimana caranya, channel apa yang bisa make sure bahwa messages yang tadi kita bangun itu bisa secara efektif tersampaikan ke audiens kita gitu. Kayak ALS Bucket Challenge, dia nggak perlu invest ke banyak channel gitu ya. Cukup dengan bikin satu video yang akhirnya viral gitu. Jadi nggak harus doing a lot of things, tapi ada satu mungkin atau dua yang benar-benar bisa efektif gitu dan benar bisa ke-address messages-nya. Gitu sih aku rasa kalau yang aku bisa share Mut sekarang. Iya, thank you Ibu Desi. Mungkin teman-teman ada yang mau merespons dulu. Ada nggak sih pesepeda di sini yang ikutan ikutan euforia Jogja Lebih Baik? Aku termasuk yang terekspos juga ya, walaupun aku tidak bersepeda gitu. Karena udah nggak punya sepeda sekarang, adanya sepeda roda 3 punya anak-anak. Udah nggak bersepeda, tapi aku terpapar juga tuh terkait Jogja Lebih Baik, dan bagaimana kemudian aku juga melihat di explore-ku, masuk juga itu tentang kegiatan itu gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak ke Mbak Desi? Kalau ada mungkin bisa raise hand atau chat. Kalau aku sebenarnya sambil curhat-curhat juga ya, Bu. Jadi ketika kita coba di kelas ini, kan sebenarnya teman-teman itu hasil akhirnya nanti akan diarahkan ke bagaimana teman-teman akan
bikin proposal gitu untuk campaign gitu dengan satu brand misalnya yang akan dianalisis. Nah, terkadang tuh kita juga kalau dari yang tahun-tahun sebelumnya tuh PR-nya adalah proposal itu tuh ada yang kemudian kesulitan untuk menentukan momen itu. Dirimu pernah punya pengalaman nggak menentukan momen tertentu untuk misalnya pernah campaign apa ya waktu itu kan pegang SDM juga. Nah itu tuh sebenarnya ada momen-momen tertentu, ada hitung-hitungannya nggak sih? Kalau orang Jawa kan ngurusi weton ya untuk milih tanggal. Nah kalau misalnya sebagai praktisi MPR gitu, kalau mau bikin campaign itu sebenarnya momentum atau timeline itu signifikan nggak sih? Terus ada ininya nggak, hitung-hitungannya gitu? Atau kayak gimana dari pengalamanmu? Iya, hitung-hitungannya itu tergantung ya. Kalau misalkan brand, biasanya mereka pasti punya agenda tertentu gitu ya. Tapi biasanya kalau gampangnya biasanya kita ngikutin hari-hari besar. Misal nih, buat brandnya Danone Specialized Nutrition, karena ngomongin nutrisi, kita mau banget harus on hari gizi nasional. Which is nggak cuma kita dong, pasti company-company lain juga mau gitu. Nah, sekarang strateginya kita mau ngomongin apa, bersamakah atau berbeda dengan company yang lain, dan juga kita sama siapa, yang kita ajak partnership lebih keren atau enggak, duluan kita atau mereka gitu. Jadi itu kadang challenge-nya adalah lebih ke strateginya sih. Dan kalau misalkan momentum itu tidak ada, and then we have to create that momentum gitu. Misalkan contohnya Kak Jogja Lebih Baik, nggak ada momentum yang pas untuk bikin campaign ketika pandemi gitu, kayak semuanya rasanya salah gitu kan. Kita sekian bulan sempat cancel mundur, tapi akhirnya kalau nggak kita mulai nggak akan bisa gitu. Nah, akhirnya ya kita mulai dulu conversation-nya gitu dengan apa yang bisa kita lakukan. Oke, kita bikin survei dulu nih, research-nya dulu kita kencengin, baru pelan-pelan kita ngomong hasilnya ke media, kita mulai ngomong ke, jadi yang grassroots-nya dulu diajakin, begitu koalisinya jadi, akhirnya baru kita ngomongin social medianya gitu. Jadi, dan nanti misalkan dulu sih plannya misalkan di hari udara bersih sedunia yang nggak pernah dipakai, nggak ada yang pernah pakai untuk event itu, kita berharapnya kita bisa ownership that event gitu. Jogja jadi yang selama ini misalkan Hari Lingkungan Hidup nggak pernah ngomongin polusi udara, akhirnya kita bisa interject agenda itu di kementerian, di dinas misalkan. Jadi tergantung ya, kalau nggak ada momennya, then we have to create gitu. Kita duluan yang duluin pemerintah gitu. Kayak gitu, Mut. Berarti perlu berstrategi untuk penentuan juga ya. Nanti kalau nggak ada hari apanya kita bikin ya supaya bisa jadi pionir bahkan. Vivi udah open cam nih, mau merespon atau bertanya ke Mbak Desi mungkin? Ya, Vi. Mungkin mau nanya aja sih, Mbak. Ya, halo Vivi. Halo Mbak, jadi gini sih, kan kebetulan kayak hampir semua campaign yang selama ini banyak dijadikan contoh buat kuliah kita atau buat webinar-webinar itu tuh biasanya brand campaign dari yang brand atau produknya tuh dekat sama masyarakat gitu. Misalnya Gojek atau Grab yang kita semua tuh tahu itu tuh sangat dekat dengan kehidupan kita gitu, dan itu tuh dipakai mungkin hampir semua usia gitu. Nah, pertanyaan saya Mbak, ada nggak sih insight atau tips dari Mbak Desita gitu ketika kita tuh mau bikin campaign yang sukses dan impactful tapi untuk brand yang kurang familiar di masyarakat luas gitu, karena jujur aja Mbak, untuk project matkul kita ini kita tuh dapat brand plester penurun demam yang menurut kita itu tuh kayak challenging banget, karena menurut kita targetnya tuh sangat segmented dan kita mikirnya semua orang pun kalau demam tuh juga nggak semua pakai plester, ada yang pakai obat, ada yang pakai macam-macam. Nah itu apakah ada tips atau dari insight dari Mbak Desita gitu? Sebelumnya mohon maaf Mas Wida Mbak Mutia kalau saya tanyain di sini. Terima kasih Mbak. Vivi. Langsung tanya ke expert. Iya. Penurun demam, pasar penurun demam. Dan yang jauh gitu ya, dari hype media itu, media nggak mau ngelirik gitu, gimana kira-kira? Pernah nggak pegang brand atau klien yang karakteristiknya mirip-mirip gitu, jauh dari media bahkan nggak ngelirik, sementara udah media nggak ngelirik, mungkin konsumennya juga nggak banyak gitu. Itu gimana ya? Oke.
Sebenarnya kalau klien aku belum kebayang ya, belum kepikiran apa gitu. Cuman lebih ke maksudku justru dapat challenge kayak gitu justru menarik Vivi gitu karena kamu bisa berkreasi. Misalkan gini, pernah nggak ngelihat ada campaign dari WWF, dia sebenarnya ngomongin climate crisis. Dia bikin apa dia tuh pengen ngasih tahu ada pemanasan global yang cepat banget. Jadi yang dia buat apa? Dia bikin es batu, bentuknya ibu dan anak-anak, ditaruh di tengah kota dan itu meleleh dengan sangat cepat. Orang nggak perlu lama, orang udah ngerti, oh ini climate crisis dan pemanasan global. Aku nggak tahu, tapi you can create something like this. Gitu. Ya misalkan ngomongin plester panas demam tadi, aku nggak tahu misalkan mereka jualannya adalah USP-nya paling cepat menurunkan panas gitu ya misalkan. You can create something like that. Misalkan aku nggak tahu di kerumunan ibu-ibu komunitas, misalkan dia yang ditargetin adalah ibu-ibu menengah ke bawah di puskesmas atau di posyandu atau apa gitu. Banyak cara gitu, tapi yang paling pasti kamu harus ngerti dulu mereka mau dijual apa, and then you need to create momennya gitu, idenya apa gitu yang menarik dan nggak perlu terlalu complicated gitu. Kadang cukup sederhana kayak gitu aja tapi udah cukup impactful kayak gitu. Ibu panik Makasih anaknya mah. jawabannya Mbak Desita. Iya, mungkin bisa jadi contoh ya. Jadi kayak itu challenge yang menarik justru kalau dapat brand-brand yang aneh-aneh kayak gitu. Terima kasih Bu Desi dan Vivi pertanyaannya. Ada teman-teman yang lain yang mau konsultasi brandnya juga mungkin. Oh Dimas, oke silakan Dimas. Oh Dimas ini juara PIMNAS loh, Ibu Desi baru Aduh, jangan dong, Mbak. dibahas. Oke Dimas silakan. Ya, Mbak. Jadi aku di semester ini tuh dapat banyak banget kelas kampanye juga gitu kan ya. Itu ada satu kampanye yang dia tuh dasarnya tuh juga sama. Dia ngangkat problem di masyarakat, terus itu nanti itu dikonversi jadi awareness kayak gitu-gitu. Itu namanya kampanye sosial gitu. Jadi dia ngasih dia berdasar dari problem di masyarakat, terus dia tujuannya adalah untuk mengubah behavior masyarakat kayak gitu. Dan nantinya maksudnya bakal ketika kampanye berhasil ya kan juga dapat media conference gitu kan ya. Nah, yang aku bingungin adalah perbedaan kampanye sosial dan marketing PR itu apa? Soalnya kalau aku lihat marketing PR itu kebanyakan sebenarnya lebih ke PR campaign. Itu kan mereka mengangkat isu agar concern ke isu tersebut. Ketika target audiensnya itu tahu mereka concern ke isu tersebut, maka mereka menjadi tarik ke brand tersebut. Jadi bakal ke konversi ke sales juga gitu. Nah, di sini aku agak bingung jujur perbedaan social campaign dan marketing PR soalnya mereka basisnya sama-sama kayak gitu loh. Seperti itu. Mungkin Mbak Desi bisa bantu menjawab gitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Dimas. Jadi menurut aku ya secara awam kalau memang marketing PR memang tujuan dia adalah mau nggak mau kalau dia brand pasti akan tujuannya ke sales gitu. Jadi ketika dia sudah di tahap behavior, harapannya adalah mereka purchase gitu kan. Tapi kalau itu udah campaign sosial, ketika behavior itu pasti bukan purchase, pasti dia akan misalnya tadi jauh lebih baik kita mau orang untuk vote for calon yang lebih concern terhadap masalah tertentu gitu kayak gitu. Pasti ada cost yang mau di address sih menurut gue gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau mau dilihat sebenarnya pendekatannya sama aja gitu. Either itu mau brand ataupun itu mau social campaign, mereka sama-sama butuh visibility di media kan. Dan itu atau nggak cuma media di stakeholders juga gitu. Dan itu adalah tanggung jawabnya orang PR gitu untuk melakukan itu gitu. Tapi aku sih melihatnya lebih ke end result-nya aja sih gitu. Ketika yang sana bisa convert ke angka penjualan, yang di sini lebih ke behavior choices orang gitu ya, atau apa misalkan campaign untuk misalkan petisi-petisi tuh kayak sekarang Saiful Jamil atau apa kan banyak tuh, itu kan bisa dilihat ke arah sana. Untuk berarti yang diomongin orang impactful, akhirnya policy bisa berubah atau apa gitu. Lebih ke end result-nya kalau aku lihat ya. Semoga menjawab ya Dimas ya. Siap, Mbak. Mungkin mau nambah.
berarti mau mengonfirmasi sih. Itu kan kalau nggak salah di Danone, di Aqua itu kan kalau saya melihatnya itu dia yang packagingnya ini mereka itu nge-address Mas kayaknya masalah nggak lingkungan kan ya. putus-putus, benar nggak ya? Dan Atau cuma di saya aja? Ya nggak agak putus-putus ya? Tadi agak putus-putus. Boleh diulang nih, Mungkin Mas? bisa Oh diulang atau iya. di off Sebelumnya nggak apa-apa Dimas. Kalau pas berat. Oh ya, sekarang sudah terdengar atau belum ya? Soalnya di Udah, sini juga udah, hujan udah. deras. Sip. Oke. Udah. Jadi saya lihat di Aqua itu mereka ada produk Aqua dengan packagingnya itu pure dari plastik daur ulang. Itu kan mereka memang ngadres isu lingkungan gitu ya, isu plastik gitu. Nah, tapi kan mereka hasil akhirnya itu tetap ke sales karena mereka emang pengen jualan gitu kan ya. Berarti pada dasarnya itu lebih ke marketing PR daripada social campaign gitu. Buat konfirmasi aja sih. Ya, sebagai mantan orang dalam, inisiatif kayak gitu itu that's PR gitu. Karena mereka butuh reputasi yang bagus bahwa they're really addressing the issue masalah plastik gitu. Jadi orang akan, Aqua melakukan sesuatu loh gitu dengan recycle bottle ini. Does the business works dengan cara kayak gitu? Enggak. Doesn't make money, itu making loss gitu. Tapi does it brings reputation buat company? Yes. Government ngasih appreciation, Aqua is doing this and that. Dan ya that's what we need, sedikit investasi, tapi kelihatan bahwa kita punya inisiatif dan itu bagus gitu. Tuh. Tapi itu real ya, maksudnya nggak akan cuma gimmick ya. Aqua masih produksi itu kok sampai sekarang. Cuma tadi kan pertanyaannya nggak selalu inisiatif itu making money gitu. Kadang company ngerasa kita decide untuk bikin ini karena kita butuh ini gitu untuk reputasi kita. Gitu. Oke, siap. Udah cukup, Mbak. Terima kasih. Berarti di garis bawahi bukan sekedar gimmick ya, itu nanti masih ada kelanjutannya dan sustain gitu ya programnya. Tapi memang terus jadi dalam tanda kutip investasi juga ya, walaupun loss gitu ya, nggak yang kemudian profit seperti yang sebelumnya, kalau nggak yang botol biasa nggak ramah lingkungan, tetapi tetap bisa memberikan benefit gitu bagi brand. Karena kalau boleh nambahin, sebenarnya Aqua itu, aku lupa angkanya, tapi 60-70% itu sebenarnya dari recycled galon bisnisnya. Jadi yang selama ini banyak dicecar lah istilahnya, itu kan yang plastik minum ya, gitu. Padahal itu sebenarnya bisnisnya nggak besar gitu. Makanya ya itu mereka mau kembali lagi ke ruhnya mereka, sebenarnya mereka recycling ini kan, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak ya itu aku lebih ngasih contoh bahwa sebenarnya secara bisnis size apa yang di-attack masyarakat itu sebenarnya nggak ngefek banget ke Aquanya siapa jualan, karena galon is always nggak ada yang nggak butuh Aqua gitu kan. Tapi dia tetap butuh itu untuk maintain reputation-nya, sehingga mereka tetap ya menjadi pionir yang nggak memberikan masalah aja, tapi juga memberikan solusi kayak gitu. Insight dikit aja ya buat Aqua. Sebagai ini ya, sebagai orang dalam. Oke, ada lagi mungkin teman-teman, tadi kayaknya ada yang sudah open mic. Hana kalau nggak salah. Hana, dirimu mau merespons atau bertanya sesuatu? Hana Palestri? Oh itu agak. Oh ya, Tulus silakan nyanyi dulu. Silakan. Iya Mbak, mungkin saya ingin bertanya tentang masalah entah marketing PR atau social campaign ya secara umum. Nah itu kalau misal kita menjalankan sebuah program atau campaign, itu kalau kan kita awalnya itu kan kayak perencanaan gitu kan, kayak menentukan KPI-nya apa, objektifnya apa, dan lain-lain gitu. Nah ketika campaign itu sudah berjalan dan ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak terpenuhinya KPI atau objektif yang udah kita tentuin dari yang awal itu, apakah campaign itu akan kita evaluasi dan kita bikin atau kita revisi lagi ke depannya, atau mendingan kita
nggak ngelanjutin lagi, tapi mungkin bisa membuat campaign lain yang mungkin bisa dianggap berhasil kayak gitu. Sama yang pertanyaan kedua sih Mbak, mungkin agak melenceng jauh dari marketing PR ya. Mungkin bisa spill juga Mbak terkait kalau Mbak sendiri tadi kan udah punya karir di berbagai tempat kan ya. Nah itu mungkin kalau dari segi apa ya, segi gajinya itu yang paling menggiurkan itu prospeknya itu di ranah mana, sama yang pekerjaan yang paling enak atau paling nyaman menurut Mbak Desita itu ada di mana? Mungkin itu sih Mbak. Terima kasih. Oke, ada Ya, pertanyaan terima kasih spill juga. Tulus. Gajinya lebih banyak Tulus kayaknya, nyanyi kemana-mana. Konser. Oke, silahkan Ibu Desi. Oke, Oke, sorry ya kalau ada suara background. Kalau masalah apa-apa. tadi adalah bagaimana kampanye kalau tidak berjalan, sebenarnya biasanya kita bikin kampanye itu selalu ada fasenya ya. Misalkan setelah awareness, teman-teman masih tahu ya. Nah, kadang tuh kita juga harus bikin namanya exit strategy gitu. Kalau ternyata ini tidak achieve, maka apa harus kita lakukan selanjutnya? Atau kita justru itu tadi Tulus sudah sebut sendiri pivot namanya. Jadi kalau tidak berhasil, misalkan investasi, kita udah bikin social media campaign tapi nggak berhasil nih, apa yang harus kita lakukan nih? Oh, kalau gitu nggak usah pakai TikTok lah, buang-buang duit doang di sana. Karena kita pakai yang lain, itu private gitu. Jadi itu yang biasanya kita lakukan gitu. Dan brand biasanya memang masanya, misalkan untuk 1 tahun dia akan ada fase-fasenya dia udah set gitu ya. Kalau nggak berhasil, and then yaudah it's a loss of investment, banyak kayak gitu. Aduh maaf ya. maaf. Nggak apa-apa, ada bintang tamu. Dan yang kedua masalah spill gaji. Ini susah ya, tergantung. Tapi gini, kalau yang kalian cari adalah stability, gaji besar dengan benefit itu termasuk insurance, terus jaminan hari tua segala macam, kesempatan untuk exchange ke luar negeri untuk penempatan, itu pasti multinational companies akan jauh lebih ngasih banyak oke lah gitu ya. Tapi kalau aku sendiri pribadi, kenapa aku berubah menjadi ke jalur NGOs, karena lebih ke work-life balance pastinya. Nah, di dunia NGOs itu kayak jam 5 udah bisa pulang, orang appreciate weekend time sama family dan segala macam, dan itu susah banget aku dapetin dulu di company. Terus, tapi secara gaji, sebenarnya kalau orang kira mungkin kalau di NGO itu enggak. Tapi ternyata setelah aku masuk ke dunia ini, ternyata kadang untuk budget campaign bisa lebih besar kalau dapat donor gitu, terutama NGO internasional gitu. Duitnya selalu ada. Government kadang juga dapat duit yang cukup banyak gitu untuk komunikasi gitu. Jadi kenapa akhirnya tapi kayak makin kesini aku ngerasa bisa jadi consultant karena mereka selalu ada kebutuhan untuk communication experts gitu untuk setiap project mereka. Dan buat akunya lebih fleksibel, 3 bulan, 6 bulan selesai, I can do something else, some different project kayak gitu. Jadi kalau mencarinya agar stabilitas mungkin bisa ke arah corporate, tapi kalau mau cari hal-hal yang lain bisa berganti-ganti project, itu mungkin bisa mulai ke arah project base. Gitu, Tulus. Terima kasih Mbak atas Ya, sharingnya. Tulus juga udah bisa lintas negara kok ya konsernya ya. Jadi exchange tadi yang disebut, nah, Tulus sudah bisa konser kemana-mana. Thank you Ibu Desi. Kayaknya ini juga memberi gambaran juga ke teman-teman ya, kerja komunikasi nanti lulusnya akan kemana gitu. Teman-teman pariwisata mungkin jadi juga tahu ya, ini nanti komunikasi arahnya kemana. Apalagi ya itu, tadi yang campaign gagal ada pivoting ganti strateginya seperti apa gitu. Karena kalau secara konseptual sih sebenarnya yang kita share di kelas itu kayak cycle gitu. Yang terjadi di marketing public relations itu selalu akan dimulai dengan reviewing the situation sampai outcome, terus dia akan dianalisis lagi. Tadi kan berarti kita bertanya-tanya ya, praktiknya di lapangan itu kalau benar-benar gagal, terus nggak bisa dilanjutin lagi, misalnya apakah tetap akan dipaksa gitu ya, Gam, atau nanti udah ganti aja yang lain. Ternyata ketika di lapangan ya ada banyak opsi yang bisa
diambil juga ya kalau untuk mau melanjutkan kampanyenya ini atau tidak gitu. Tergantung nanti outcome-nya gitu. Tapi pernah nggak sih mengalami yang ini nggak mencapai target gitu, terus apa biasanya yang dilakukan atau bentuk evaluasinya tuh kalau di lapangan atau praktiknya itu kayak gimana sih yang terjadi, Bu? Itu case-nya biasanya kalau ini nih, kayak dulu tuh awal banget dulu Sarusada tuh pernah launching namanya produknya Gizi Kita. Gizi Kita tuh jadi kayak maunya itu kayak addressing stunting, masalah itu kesehatan anak itu, tapi dia pakai bubuk gitu, saset gitu loh. Jadi kalau tinggal kan kalau orang menengah ke bawah kan mungkin beli susu terlalu mahal ya. Jadi itu pakai bubuk taruh makanan, itu udah jadi bergizi tuh makanan. Nah, itu kan dan produknya murah banget gitu. Dulu itu investment untuk research-nya, terus launching-nya itu gede banget dulu gitu. Dan it doesn't work gitu di market karena orang Indonesia nggak bisa dikasih produk kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Bukan culture-nya untuk makan dikasih bubuk gitu, kecuali buat cabai mungkin ya gitu. Untuk anak-anak nggak bisa. Jadi ya udah setelah it doesn't work, ya again it's a loss of investment gitu karena memang udah business decision ini nggak akan masuk, walaupun biasanya itu kalau campaign itu 1, 2, 3 tahun pertama itu biasanya masih loss sih untuk ini brand ya gitu. Emang berat banget, jadi lebih baik ya di-cut gitu. Terutama kalau teman-teman lihat kan di market susu ya, itu kayak SGM tuh pernah ngeluarin RTD kan, ready to drink. Itu maksudnya untuk supaya kita punya, BBLAK juga pernah punya range yang banyak gitu ya, anak-anak sekolah tinggal minum. Kita udah cukup investment segala macam, dan kita kalah sama susu yang udah ada sekarang gitu. Padahal beda ya, susu ultra gitu-gitu tuh kan kandungan gizinya itu tidak seperti susu-susu SGM yang udah untuk anak-anak di usia itu gitu. Jadi tapi kita kalah gitu. Udah nggak ada sekarang di pasaran. Ya udah lebih baik kita drop. Gitu. Jadi it happens sih trial and error kayak gitu sih untuk di brand. Gitu. Sweep ya, jadi keinget juga ya ketika awal-awal mencari susu ready to drink itu ternyata memang ya mencermati kayak gitu-gitu, ternyata ada juga brand yang kemudian awal-awal ketemu habis itu hilang gitu. Itu juga dan juga culture sebenarnya berpengaruh juga ya, itu tadi yang ditabur-tabur itu kita biasa bon cabe atau malahan bubuk nori gitu, yang lainnya malah nggak masuk ya kalau untuk jadi culture kita nambahin gizi gitu. Kita itu maksudnya PR banget karena kan narasinya adalah membantu masyarakat untuk mengatasi masalah stunting dengan murah, saset lagi ukurannya kan ukuran apa coba ceritanya udah oke. Tapi marketnya nggak works gitu. So ya berarti udah nggak bisa gitu. Stop gitu karena itu. Oke, berarti udah dapat ininya juga ya Gam, cerita di lapangannya ternyata ada juga yang begitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari juga dari sana. Dari cerita Ibu Desi. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin atau merespons? Permata Dwinta, silakan. Iya, sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena internetnya kurang bagus kayaknya. Ya. Terus mau ngerespon dulu sih Mbak, tadi presentasinya insightful banget. Terus saya relate banget sama beberapa hal personalnya Mbak Desita, kayak awalnya Mbak Desita mau HI, terus dari terakhir pilih Ilkom. Itu kemarin saya juga kayak gitu soalnya. Terus kalau untuk pertanyaannya mau tanya tentang challenge terbesarnya Mbak Desita selama berkecimpung di dunia NPR, sama bagaimana sih cara menghadapi challenge tersebut. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Challenge terbesar ya. Challenge terbesar itu adalah gimana ya? Kadang kalau kita orang di corporate communication, kita harus jadi jembatan buat masyarakat ya, komunitas pemerintah gitu. Sedangkan kita tuh di tengah-tengah, mau nggak mau kita tetap di hire oleh company gitu kan. Nah, orang-orang brand, orang-orang sales itu kan pasti mereka punya mindsetnya jualan gitu, dan mereka maunya ya lo bantuin gue harus bisa gitu. Itu yang kadang jadi perdebatan hati sih kadang. Misal nih gitu, aku diminta untuk membuat event PR gitu ya, tapi misalkan
aku ngerasa what you've done as a brand belum cukup gitu untuk dikomunikasikan sekarang gitu. Tapi mereka ngerasa udah harus sekarang aja gitu, ini momennya kayak gitu untuk jualan. Jadi banyak hal kayak gitu ya. Ketika kalau kita bekerja di profit companies gitu, mau nggak mau kita harus ikut dengan mereka, tapi ya dengan caranya kita gimana gitu supaya tetap kita bukannya membohongi masyarakat ya, tapi nggak usah kita ikut nge-highlight sesuatu yang belum pasti gitu misalkan gitu. Jadi hal kayak gitu sih yang banyak bertentangan gitu. Bukan bertentangan sih, kadang ini aja sih, maksudnya kita biasa ngomongnya sama masyarakat gitu ya, terus kita harus ngomong kayak gini gitu. Kadang kita yang harus menjembatani justru ke mereka dan ngasih pengertian kalau orang brand nggak bisa loh kayak gini gitu. Atau misal nih kan kita kalau produk itu kan sudah persetujuan BPOM gitu ya, bikin iklan itu kita ada do and don'ts-nya gitu. Nah, orang brand ngerasa supaya iklannya lebih bisa diterima masyarakat, ya udahlah ini nggak usah dipenuhin yang ini, nggak apa-apa lah, nanti kita iklannya naik dulu, dapat surat cinta dari BPOM, surat peringatan BPOM nggak apa-apa gitu. Yang penting masyarakat udah lihat bro, nggak bisa gitu. Jadi itu role-nya orang corporate sih. Maksudnya kayak kita harus ngasih tahu, lo jualan boleh tapi yang benar gitu ya, jangan sampai reputasinya kita nanti, karena udah mau kita punya ribuan good news tentang our company tapi ada satu aja kita salah, itu udah hancurnya, balik lagi susah kalau udah krisis gitu. Jadi itu sih challenge orang di corporate ya, maksudnya ada di dua kaki gitu yang harus nengahin kayak gitu. Iya, banyak stakeholder yang dijaga gitu ya, antara corporate-nya dengan masyarakatnya, belum government-nya gitu ya, dunia bisnis landscape-nya gitu-gitu ya, yang jadi PR juga kayaknya, jadi challenge. Gimana Permata, ada yang mau di follow up lagi dari yang dijawab Mbak Desita? Tidak cukup Mbak, terima kasih. Oke, ternyata sama-sama masuk HI ya. Ada juga yang punya pengalaman yang sama. Oke, ada lagi mungkin teman-teman challenge-nya lagi yang ingin malah jadi challenge pertanyaannya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi nih pertanyaan buat Mbak Desi. Sambil menjelang soal ini. Sambil menutup, sebelum menutup sih Mbak Desi punya nggak ya tips-tips gitu ya buat mahasiswa nih angkatan yang sekarang ini, mungkin yang berguna bagi nanti di dunia kerja, terutama di bidang MPR gitu. Apa ya, kalau sekarang yang berbeda dari 10 tahun dulu aku mulai bekerja, lawas banget ya. Mungkin kalau aku mungkin aku akan jauh lebih banyak ingin punya skills di bidang digital marketing sih. Itu yang nggak ada dulu kan sampai sekarang, dan untuk usia segini memulai lagi itu cukup challenging gitu ya. Karena kalau kita sebagai PR hanya punya skills PR konvensional, it doesn't work lagi sekarang gitu. Jadi kayak aku aja yang merasa sekarang aku harus catch up banyak hal gitu, harus bisa melakukan banyak hal. Itu sih mungkin teman-teman yang lebih muda sekarang punya banyak resource, karena banyak pekerjaan dulu yang nggak ada sekarang tuh udah ada gitu. Misalkan konsultan nih ya, kamu punya kemampuan graphic designing aja itu bisa hidup istilahnya gitu. Karena banyak banget project yang bisa dilempar gitu. Dulu aku nggak ada ya kesempatan kayak gitu ya, punya skills additional kayak gitu, bener-bener PR konvensional gitu aku dulu. Jadi kayak ya semuanya sambil belajar. Tapi itu sih aku ngerasa 10 tahun ke depan di digital masih happening banget. Dan di functionnya komunikasi makin lama, apalagi sekarang media udah berubah ya. Banyaknya justru orang tuh company pengen invest di social movement, di media-media sosial gitu. Jadi kayak mungkin lebih banyak investasikan waktu dan skills ke sana sih kalau boleh advice. Oke, makasih Mbak Desinta. Kelihatannya Mbak Mutia koneksimu error ya Mbak ya? Iya, freeze ya. Iya, nge-freeze itu udah agak lama itu nge-freeze-nya itu. Sebentar. Oh iya, kelempar. Oke. Bentar ya, Kak. Nunggu Mbak Desinta. Nunggu Mutia dulu sebentar. Ini
Mas, abis ini briefnya langsung dikasih sekarang atau gimana? Iya Ini sih, kemudian. sebenarnya dikasih sekarang aja. Sebentar, ini aku baru koordinasi. Oke. Ya. Artinya langsung dikasih brief aja deh, Mbak. Deh. Mbak. Gitu ya? Karena Oke. kan nggak ada yang tanya kan ya. Aku share screen lagi ya, Mas ya. Ya, ini ada challenge ya nanti untuk teman-teman dari Mbak Desita. Brief tugas. Oke. Ini nanti aku kasih di Google Drive ya, teman-teman ya, di Google Classroom ya. Untuk apa challenge-nya. Kemudian pesan dari Mbak Mutia tadi memang ini memang challenge untuk nanti teman-teman UAS. Kenapa dikasih sekarang sehingga teman-teman bisa start untuk memulai berpikir kira-kira angle-nya mau seperti apa, ideasinya akan seperti apa, sehingga nggak hanya dikasih waktu 2 minggu, 3 minggu, tapi memang start dari sekarang teman-teman udah mulai, mungkin udah bisa mulai ngobrol sama teman-teman kelompoknya, kira-kira gimana sih membedah briefnya kayak gitu. Kemudian mulai memotret problemnya seperti apa, sehingga nanti ketika teman-teman bikin strateginya itu bisa pas untuk audiensnya juga. Begitu teman-teman. Ini Mbak Mutia sepertinya belum bisa masuk lagi ya. Aku minta foto bareng dong yang bisa open cam. Dari tadi Mbak Desita juga nggak lihat teman-teman nih, banyak yang off cam, terus ngantuk. Teman-teman yang bisa on cam dong, hidupin dulu sebentar, kita foto bareng, terus nanti bisa kita tutup kelasnya. Guys, 1, 2, 3. Sekali lagi, karena ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Desita udah hadir hari ini, udah meluangkan waktu buat teman-teman di sini untuk berbagi, sharing ilmunya, kemudian ngasih challenge juga ke teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih tertantang nantinya. Kemudian Terima kasih, Mas. Terima kasih juga teman-teman udah mau datang ke kelas, kemudian udah ikut berpartisipasi juga. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Kemudian karena ini Mbak Mutia juga belum bisa masuk, tadi listriknya mati, aku gantiin Mbak Mutia untuk nutup acaranya ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Desita. Terima kasih Mas Midas, teman-teman. Sukses kuliahnya, karirnya. Bye. Terima kasih Mbak dan Mas. Makasih Mas. Makasih Mbak. Terima kasih Mbak.